Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Yusua, NIM A0222305, Prodi Kehutanan kelas A. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis mengenai jurnal tentang hambatan implementasi kebijakan tanaman rakyat di Batu Ampar, Provinsi Kalimantan Barat. Oke, langsung saja. Yang pertama, pendahuluan. Luas hutan mangrove di wilayah Kecamatan Batu Ampar adalah: yang pertama, pendahuluan. Luas hutan mangrove di wilayah Kecamatan Batu Ampar adalah 61,60 hektar. Dari luasan ini, kerusakan hutan mangrove di Kecamatan Batu Ampar mencapai 35,43%, yaitu 3,71% berada dalam kondisi rusak berat, 0,92% berada dalam kondisi rusak ringan, dan 30,80% memiliki produktivitas rendah. Kondisi ini terkait erat dengan kegiatan produksi arang bakau oleh masyarakat yang hingga saat ini tergolong ilegal karena tidak mengantongi izin pemanfaatan. Praktik pemanfaatan mangrove untuk arang di Kecamatan Batu Ampar terkait dengan sejarah status kawasan yang sebelumnya merupakan hutan produksi. Potensi kayu mangrove sebagai bahan baku arang pada kawasan tersebut tidak dimanfaatkan oleh masyarakat secara turun-temurun, terutama masyarakat di Desa Batu Ampar. Lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini dilaksanakan selama 7 bulan, mulai November 2014 sampai dengan Mei 2015. Kita masuk di pembahasan. Mars dan Hengenware 1983 mengemukakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Keempat aspek ini dapat digunakan untuk mengukur implementasi suatu kebijakan di lapangan. Isi kebijakan dapat menghambat pelaksana karena mengandung isi yang masih samar terkait dengan tujuan yang tidak cukup terperinci. Sarana-sarana dan penetapan prioritas atau program-program kebijakannya yang masih terlalu umum atau bahkan sama sekali tidak ada. 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan: yang pertama, isi peraturan; kedua, informasi; ketiga, dukungan masyarakat; keempat, pembagian potensi. Yang pertama, pemanfaatan hasil hutan kayu oleh masyarakat melalui pola HTR diatur secara terperinci dalam beberapa PP dan Pemerhut, di mana peraturan tersebut menjadi dasar hukum yang dapat digunakan untuk pemanfaatan hasil hutan mangrove sebagai bahan baku arang oleh masyarakat di Kecamatan Batu Ampar. Yang kedua, tingkat pengetahuan masyarakat sebagai sasaran program HTR tergolong kurang, di mana masyarakat pengrajin arang di Batu Ampar belum mengetahui adanya aturan tentang HTR tersebut disebabkan belum adanya sosialisasi dari pemerintah atau dinas terkait sosialisasi tentang HTR mangrove yang belum dilakukan karena alasan tidak adanya dana. Yang ketiga, dukungan masyarakat terhadap implementasi kebijakan HTR ini dinilai belum ada. Dukungan yang dimaksud adalah kesediaan untuk memahami dan mematuhi serta bekerja sama dalam memanfaatkan skema yang ada. Dukungan masyarakat ini dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas SDM dan tidak adanya pemberian sanksi tegas bagi pelaku pemanfaatan HHK tanpa izin. Yang keempat, wewenang dan tanggung jawab masing-masing instansi telah diatur sebagaimana tercantum dalam PP nomor 38 tahun 2007 dan Permenhut nomor 55/Menhut/2011 sebagai besar tugas dan fungsi instansi pemerintah terkait belum dilaksanakan. Kesimpulan dari materi saya yaitu hambatan implementasi kebijakan HTR pada pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang terutama disebabkan oleh terkendala status dan fungsi kawasan hutan mangrove sebagai hutan lindung, kurangnya pengetahuan masyarakat pengrajin terhadap isi peraturan akibat tidak adanya sosialisasi, rendahnya kapasitas SDM, dan tidak adanya pemberian sanksi bagi pelaku pemanfaatan HHK tanpa izin. Sebagian besar tugas dan fungsi instansi pemerintah terkait belum dilaksanakan. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.